Alhamdulillah Alhamdulillahil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi amarna bil ittihad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi da'ana ila bihubbil bilad. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi arsala lil alamina ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini Allah masih memberi kita nikmat umur, nikmat sehat, nikmat iman dalam Islam, hidayah dan taufik. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, Yaumul Jumat, kita masih diberikan kesempatan untuk meninggalkan sejenak aktivitas duniawi kita, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa Allah berikan kepada kita semua sampai masanya nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap dicurahkan Allah pada panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, tidak bosan wajib mengajak dan mengingatkan diri pribadi, umumnya kepada hadirin semua, mari senantiasa kita terus tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Setiap kita menimpa jalan takdir Allah Subhanahu wa taala, sebab tidak akan membuat kita tenang dalam menempuh jalan takdir Allah Subhanahu wa taala manakala iman dan takwa kita rapuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perjuangan yang gigih, memupuk dan meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita mampu menjalani dalam kehidupan ini tetap ridho dan kelak nanti mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di media sosial penuh tentang bagaimana menyatakan kecintaan kepada ibu. 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Tepatnya 94 tahun dunia dan kita Indonesia latah terbawa dengan memperingati Hari Ibu. Artinya sejak 1928 orang-orang Eropa baru ingat begitu mulianya seorang ibu. Padahal 1400 tahun yang lalu, bagaimana Nabi kita Islam mengingatkan pentingnya seorang ibu dalam kehidupan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini disampaikan? Jangan sampai kita ke bawah euforia bahwa seolah-olah cinta kasih sayang kita hanya tertanam kepada sosok ibu di tanggal 22 Desember. Sibuk kita mengirimkan oleh-oleh hadiah, memberikan mereka kebahagiaan, tetapi selepas tanggal 20 Desember kita lupa kepada ibu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu ungkapan yang sangat masyhur di telinga kita dan sejak kita kecil
menjadi motivasi kita untuk senantiasa berbuat kebaikan kepada orang tua, yaitu ada kalimat surga di bawah telapak kaki ibu. Ungkapan yang singkat namun menyimpan banyak nasihat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang melandasi ungkapan tersebut adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dengan riwayat hasan. Anna Jahimah jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, aradtu an aghzuwa wa qad ji'tu astashiruka, faqala hal laka min ummi? Qala na'am. Qala fa'alzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Dalam satu riwayat, sungguh Jahimah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin berperang dan aku datang kepadamu untuk meminta petunjuk. Lalu Nabi berkata, apakah engkau memiliki ibu? Jahimah menjawab, iya. Nabi bersabda, tinggallah bersama dia, karena surga di bawah kedua kakinya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya bagaimana penjelasan dari ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu? Apakah memang secara lahiriah tanpa jelas surga di bawah telapak kaki ibu, atau hanya kiasan semata? Tentulah ungkapan tersebut adalah kiasan yang menyiratkan makna betapa kita wajib berbakti kepada ibu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mirqatul Mafatih juz 4 halaman 676, Al-Alawah At-Tibi mengatakan, maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga di bawah kedua telapak kaki ibu, adalah kinayah atau kiasan dari puncak kedudukan dan kerendahan diri seorang anak terhadap ibunya. Allah Subhanahu wa taala menyiratkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, yang maknanya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selain penjelasan hadis di atas, penghormatan terhadap ibu juga tersangkut dalam perintah penghormatan terhadap kedua orang tua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Kemudian Allah melanjutkan, imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan ucapkanlah kepada keduanya dengan perkataan yang baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan tentang ungkapan surga di bawah telapak kaki ibu dapat ditarik hikmah yang sangat berharga untuk kita semua. Betapa Allah Subhanahu wa taala yang telah sedemikian luas rahmatnya membukakan pintu-pintu surga untuk hambanya dari berbagai macam sisi dan arah. Di antaranya adalah melalui ketaatan kita kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak berita di media massa dan media sosial bagaimana dewasa ini seorang ibu sering di akhir kehidupannya lepas jauh dari anak-anaknya, bahkan tega ibunya diperkarakan dalam hukum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir di dalam masjid ini termasuk yang Allah berikan hidayah, diberikan rahmat untuk menjaga keramat hidup kita
syukur dua-duanya atau salah satu di antara keduanya. Apapun kondisi mereka tentang perlakuan kepada kita, tidak ada kewajiban kita untuk membalasnya. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk birrul walidain, untuk berbuat baik kepadanya. Entah apapun yang telah mereka lakukan, bertanggung jawabkah tidak mereka kepada anak-anaknya, itu bukan masalah bagi kita. Yang masalah bagi kita, mampukah kita birrul walidain sampai mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan Allah kepada kita semua kekuatan lahir batin untuk menjaga doa-doa yang selama ini mungkin tidak terlontar dari lisan mereka, tapi dalam sanubari mereka, kedua orang tua kita, ibu kita ada dalam kehidupan kita sampai dengan saat ini. Dan mudah-mudahan anak cucu kita pun tetap menjaga marwah, tetap menjaga bagaimana kita menghormati kedua orang tua kita, sehingga anak cucu depan nanti kita pun mendapatkan kemuliaan dan kehormatan dari anak cucu kita di kemudian hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.